Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni pada saat ini dengan tema Teladan Rasul Ulul Azmi, kelas 5 semester 2 oleh Bapak Trilaksono SPD. Rasul Ulul Azmi memberi pengertian, yakni nabi atau seorang rasul yang memiliki ketabahan yang sangat luar biasa dalam mengajarkan tauhid dan juga menyebarkan agama Allah. Rasul Ulul Azmi terdiri dari 5, yakni Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat utama Rasul Ulul Azmi yang pertama yakni memiliki ketabahan yang sangat luar biasa dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Yang kedua, memiliki 4 sifat utama kenabian, yakni sidik atau benar, amanah dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Satu di antara Rasul Ulul Azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh termasuk Ulul Azmi yang terkenal dengan kesabaran yang sangat luar biasa, yang berdakwah mendapatkan hinaan dari kaum dan keluarganya. Karena apa? Keluarga yang istri dan juga anaknya yang bernama Kan'an tidak mau beriman kepada Nabi Nuh dan beriman kepada Allah. Sehingga banyak umat yang tidak mau beriman dan Allah memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Dan kapal akhirnya ada sumber air, ada hujan, ada genangan air yang sangat banyak sehingga kapal dapat berjalan berlayar, dinaiki oleh Nabi Nuh dan juga pengikutnya. Lanjutnya Nabi Musa. Nabi Musa merupakan nabi bagian dari Rasul Ulul Azmi yang bertugas menghadapi dan mendakwai Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun yang terkenal kejam, yang terkenal keras kepala. Yang kedua, memimpin kaumnya yang sangat membangkang ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai. Pengikutnya yang dipimpin Samiri telah ingkar dengan menyembah patung anak sapi. Namun perbuatan itu tidak membuat Nabi Musa untuk menyerah. Bahkan Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun saja mereka tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Musa. Tukang sihir, para tentara-tentaranya musnah di tangan Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim termasuk Ulul Azmi karena kepatuhan dan kesabarannya serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Nabi Ibrahim dipelihara dalam keadaan genting atau gawat darurat karena Raja Namrud menginginkan bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Namun dengan izin Allah, Nabi Ibrahim dapat tumbuh besar dan menjadi Rasul yang sangat hebat, bahkan menjadi bagian dari Rasul Ulul Azmi. Yang selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Terkenal dengan kesabaran yang sangat luar biasa ketika diuji tidak punya harta apapun atau miskin. Yang kedua, sabar menerima pengkhianatan seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Yang ketiga, sabar menghadapi fitnah, penolakan, dan hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Nabi Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terakhir yang kita imani ini merupakan nabi di usia 6 tahun sudah dalam keadaan yatim piatu. Setelah dewasa, beliau harus bekerja untuk meringankan beban pamannya yang merawat. Ketika menjadi seorang rasul, penderitaannya semakin hebat karena yang menentang bukan hanya orang lain tapi termasuk keluarganya, yakni Abu Lahab selaku pamannya. Beliau juga harus ikut menderita tatkala Bani Hasyim diboikot atau diasingkan. Tidak boleh ada hubungan jual beli, pernikahan, dan sosial yang lainnya oleh tokoh-tokoh Quraisy. Maka dari itu Nabi Muhammad kehabisan harta dari istri pertama yang bernama istri Khadijah. Pada saat itu seluruh keluarga Hasyim kehabisan makanan sampai Allah membebaskan penderitaan mereka.
Meskipun tekanan-tekanan yang diberikan kaum Quraisy bahkan melibatkan keluarga besar Hasyim tidak membuat Nabi Muhammad menyerah. Bahkan Nabi Muhammad semakin bersemangat untuk membesarkan agama Allah dan menegakkan keadilan dan juga menjunjung tinggi akhlakul karimah. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dipelajari dan bisa komentar di chat yang disediakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.